Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada kita sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah kedewasaan rohani. Bagaimana mengukur kedewasaan rohani? Bolehkah? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita di dalam Efesus 4 ayat 32 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh sukacita, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Bacaan kita saudara saya ambil di dalam buku Efesus, pasal yang keempat ayat yang ke-17 sehingga 32. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Efesus untuk hidup sebagai manusia baru dan sebagai dewasa rohani. Ada sebuah ilustrasi. Faktanya, mengukur kedewasaan fisikal lebih mudah daripada mengukur kedewasaan rohani seseorang. Dari usia, bentuk tubuh dan caranya berbicara sahaja, mungkin kita boleh menilai kedewasaan seseorang. Tetapi cara-cara seperti itu tidak berlaku untuk menilai kedewasaan rohani. Lamanya seseorang menjadi pengikut Tuhan, kefasihannya dalam berdoa panjang-panjang, kesibukannya dalam mengikuti kegiatan pelayanan, bahkan kemurahan hatinya dalam memberi bantuan bukanlah ukuran yang tepat. Mengapa? Boleh jadi dia melakukan semua itu demi cita-cita pribadi atau pujian atau mengurangkan rasa bersalah. Saudara, apa kata firman Tuhan tentang ukuran kedewasaan rohani? Bagaimana menilai kedewasaan rohani? Salah satunya ialah kemampuan mengampuni kesalahan orang lain dengan tulus. Ketika Anda dan saya diperlakukan dengan tidak adil oleh seseorang, difitnah atau diserang dengan perkataan yang menyakitkan hati, apakah kita mau memaafkannya? Yesus Kristus mengampuni dosa manusia yang memusuhinya. Ketika kita mengingat betapa hebatnya kasih Kristus ini dan bagaimana Dia mengampuni segala kesalahan kita, Dia juga memampukan kita mengampuni kesalahan orang lain. Apa aplikasi penerapan daripada renungan ini? Bagaimana dengan kita? Kristus sudah menunjukkan kedewasaan rohani dalam tindakannya yang tulus, mengasihi sesama tanpa membeza-bezakan, dan mengampuni kesalahan orang. Sejauh mana kita telah bertumbuh dewasa secara rohani? Apakah kita rindu untuk menyatakan kasih dan pengampunan Kristus kepada sesama yang bersalah kepada kita? Dengan mengingat kasih dan pengampunan Kristus, kita dapat belajar untuk mengampuni orang lain. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini kita dipanggil untuk mengikut teladan Tuhan. Ingat, kedewasaan rohani itu bukan dari lamanya kita menjadi murid, melainkan dari kerelaan mengasihi dan menuruti teladan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena bila mana kita datang kepada Dia meminta pertolongan, Dia pasti memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus menjadi dewasa di dalam rohani. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami sehingga kami boleh mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.